Baik, ini saya lanjutkan saja dulu ya. Untuk tulisan pintunya sudah oke nih. Nanti kalau mau tinggal ditambahkan H-nya ya. Bisa dikasih H, H enter. Ini yang titik-titik ya. H enter yang titik-titik, yang dot, atau bisa dikasih simbol kaca ya. Kasih simbol kaca. Oke. H-nya untuk kaca. Bentar, ada loading ya. H untuk kaca kita bisa menggunakan yang dot, enter, sedikit lambat ya. H enter. H enternya adalah menggunakan yang dot. Oke, dot. Jadi titik-titik. H-nya yang titik-titik. Bisa ditaruh di kacanya ini. Di sini ada ya. Lalu di sini oke, agak sedikit loading ya. Skip dulu deh. Oke, saya buat RC enter aja dulu. Ini saya move ya. Ini sebagai garis bantu. RC enter seluas kacanya ini. Ini seluas kacanya. Lalu di H enter. Di sini ya. Untuk ukuran dari H-nya, itu nanti kita lihat proporsional ini berapa. Ini pakai yang dot. Oke. Kalau 100, nah, terlalu besar ya. 50. Oke. Nah, 50 cukup ya. Jadi kita bisa kasih 50 saja. Untuk H yang dot ini. Lalu layernya nanti diganti menggunakan layer yang H ya. H. Oke. Nah, jadi bisa menggunakan H yang titik-titik seperti ini atau menggunakan simbol kaca ya. Kalau menggunakan simbol kaca berarti kayak gini. Enter aja. Enter di sini F8. Ini bisa 45 derajat ya. Oke. Ini atau saya bikin dari sini ke sini aja ke midpoint ini remove. Nah, seperti ini. Jadi setengah dari garis yang full nih. Ini copy ke sini. Oke. Nah, atau bisa menggunakan simbol yang seperti ini juga ya. Selain menggunakan yang H dot tadi. Nah, jadi kayak gini udah cukup juga menyimpulkan bahwa ini kaca. Cuma nanti layernya sama juga diganti dengan garis yang H yang tipis saja. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi ada dua ini ya, simbol, bisa menggunakan simbol kaca atau yang dot seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk yang jendela ya. Untuk yang jendela, oke. Nah, ini dari lantainya adalah sekitar 40-an ya. 40 cm dari lantai. 47 atau 40 ya. Ini 160. 160 ke 160 sampai ambang ini, lalu 40 ke atas. Jadi sekitar 200-an ya. 200 cm. Kalau ini kan 250, kita bikin
2 meter saja cukup. Excel enter ya, ini bisa di Excel enter, H enter dari sini nih. Nah, seperti ini. Lalu enter 50 enter aja berarti ya. 50 enter sini ya. Lalu enter 200 enter dari sini sampai sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa kita trims atau bisa menggunakan REC enter juga. REC enter untuk membuat batasan nih. Nah, dari sini atas sini ke sini. Oke. Ini garis yang horizontal dihapus saja. Nah, seperti ini. Lalu di trim TR, enter, klik garisnya, enter lagi, ini dihapus. Ini hapus. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah yang ininya kita explode ya, karena kan dia nyambung garisnya, kita X enter aja supaya dia terpecah. Selanjutnya adalah kita offset lagi. Nah, supaya sama, kita lihat dulu nih ukuran dari ketebalan ininya. Karena kan dia ada coakan ya. Nah, ini 3 cm. 3 cm, ini 7 cm. Sip. Nah, jadi nanti kita offsetnya enter, 3 enter. Sip. Klik ini atas yang ini ya, yang atas, arahkan ke atas 7 enter. Nah, seperti ini. Ini pun sama. Enter, 3 enter ya, supaya disamakan. Lalu enter, 7 enter. Nah, seperti ini. Untuk si bufferingnya dia sama juga. Rata ya. Ketinggian ya, jadi XL enter, H enter, supaya kita bisa menyamakan. Nah, seperti ini. Misalkan kita samakannya dengan yang oke, ketinggiannya sama dengan ini di trim TR enter ya. Ini hapus. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita TR enter masih ada garis yang horizontal ke sampingnya, nah, caranya adalah, saya ulangi, nah, jadi ini harus tampilannya seperti ini nih. Di zoom aja. Zoom sampai hanya kelihatan ininya saja. Nah, kiri kanannya ini tidak ada garis yang vertikalnya lagi. Jadi di zoom aja supaya nggak kelihatan garis vertikal yang kiri kanan ya. Oke, contohnya seperti ini. Sehingga dia langsung kehapus semuanya. Kalau misalkan kita nge-trimnya seperti ini, jadi masih kelihatan garis vertikal ini, vertikal ini dan ini, ketika kita trim, nah ini masih ada. Nah, jadi itu teknik untuk nge-trim supaya sisanya hilang semua, di zoom aja. Nah, seperti ini. Sip. Oke, ini berarti enter 1 enter ya supaya dia jadi 3. Oke, setelah itu ininya dihapus. Sip. Oke. Enter, enter ke atas dan ke bawah. Sip. Nah, seperti ini. Oke, bingung kan nih banyak garis. Oke, ini harus banyak di trims nih. Enter dulu. Kita bersihkan yang area sini. Sip. Ini kita bersihkan yang 3 cm tadi berarti ya. Sip. Area yang 3 cm kita TR enter di trims. Sip. Oke. Oke, sip. Nah, seperti ini. Jadi, usahannya sudah bersih. Selanjutnya adalah, ini masih ada. Sip. Oke. Ini trim, sip. Oke, nah seperti ini ya. Ini tinggal di fillet aja ya, enter. Sip. Oke, yep. Fillet. Enter lagi. Enter, klik garis horizontal. Lalu vertikal, enter lagi. Nah, seperti ini. Sehingga membuat jendela seperti ini. Oke, selanjutnya adalah bisa dikasih hedge-nya dulu ya. Enter, kasih hedge. Di sini. Hedge yang kaca ini dan atasnya. Oke, komputer saya agak sedikit lambat ya. Oke, saya pakai ini aja. Kalau misalnya teman-teman bisa ya, itu pakai hedge aja. Dan saya agak sedikit lambat ya. Nah, ininya saya di copy ke atas ya. Ini copy lagi. Ya, enter. Nah, seperti ini ya. Lalu dibuat polyline ya. Polyline lagi simbol bukaan dari jendelanya.
Ini bukaannya dia dari atas. Polyline lagi, polyline dari sini, sini. Oke, selanjutnya MA enter ya di image. Yang ini disamakan dengan yang ini, klik sini. Oke, ini tinggal di copy aja. Ya, enter. Nah, seperti ini. Oke, ini di copy. Selanjutnya ini di copy juga ke samping, ya, enter. Nah, seperti itu. Oke. Yep. Nah, udah hampir kelihatan ya bentukannya. Lalu nanti bisa dikasih fasadnya ya, untuk tampak itu dikasih fasad. Fasadnya kayak gini nih. Jadi ada yang menggunakan bata nih, fasad bata. Lalu di sini ada pilar bata. Oke. Jadi, untuk fasadnya nanti teman-teman bisa dieksplor juga ya. Ini dan sini ini disambungkan saja ya. Enter. Oke, lalu di match, enter. Kita menggunakan garis yang tipis. Nah, kayak gini ya. Lalu kita lihat di latihannya. Oke. Nah, ini tidak perlu TR enter, klik garis yang vertikal ini, enter, lalu klik sini. Oke. Jadi ini adalah untuk fasad bata ya. Lalu nanti fasadnya teman-teman bisa ini juga ya. Misalkan dari sini dipotong jadi seperti ini, lalu dikasih hatch yang penukiran ya, kasih batu tempel gitu ya, bisa juga. Oke. Lalu kalau misalkan mau dibagi lagi kayak tadi, ini saya bikin garis di sini. Ini di match dulu, enter. Ini di copy, yang enter. Sini. Oke. Ini div lagi ya, divide, div, enter, klik. Nah, 3 enter ke sana ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, enter. Yep. MA enter. Oke. Fasadnya nanti bisa diatur aja. Nah, gimana bagusnya gitu ya. Yep. Dulu nah, seperti ini, lalu nanti tinggal di H enter ya, H enter. Ini saya agak sedikit lambat ketika hash-nya. Sebentar. Oke, saya bikin baru saja. Ya, 7. Oke, ini saya copy di sheet baru ya, supaya dia lebih cepat. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita kopikan objek ke sheet yang baru, kita lihat garisnya yang asalnya dia kelihatan strip-strip, sekarang nggak kelihatan ya. Sekarang nggak kelihatan nih, karena perbedaan dari skala gambarnya atau skala garisnya. Nah, untuk merubah skala garisnya seperti ini. Enter ya. Sebentar. Enter. Enter. Oke.
properties. Oke, masih. Oke. Nah, di sininya ya. Jadi nanti kita bisa ubah di properties ini lagi. Ini ya, alter. Global scale factor-nya diubah. Oke, nah seperti ini. Yang ini, faktor ini, lalu global scale factor-nya diubah. Oke, jadi dia kelihatan gitu ya, si strip-stripnya. Oke. Atau kalau misalnya kita pakai rumus LTS ini, LTS ya, LT scale, lalu masukkan angkanya berapa, misalnya 1. Nah, kalau 1 kan yang tadi ya, LTS 50 ini ya, enter lagi LTS 200 segini. Nah, lebih seperti itu. Jadi untuk mengatur skala dari si garisnya itu menggunakan rumus LTS ya, LT scale. LT scale lalu atur angkanya berapa, atau bisa juga di sini di properties ini klik yang ordernya, global scale faktornya diubah ya berapa. Oke, ini bisa kelipatan. Oke, ini 100 saya kasih 100 ya. Oke, saya lanjutkan. Ini bisa di enter ya, di hatch. Hatch-nya saya kasih yang atapnya dulu ya. Untuk atap nanti hatch-nya kita menggunakan yang ini. AR RSHKE ya, ini. Lalu ininya sekitar 2 sampai 5 ya, proporsional aja. Ini saya kasih 3. 3 cukup, oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk atap benteng. Kalau misalkan atapnya dia yang kayak solar tuf atau underline atau apa namanya fiberglass gitu yang lain-lain, itu bisa menggunakan garis atau menggunakan hedge yang lurus-lurus aja gitu ya. Yep. Oke, jangan lupa ini layernya menggunakan garis tipis atau garis hedge ya. Oke, lalu yang ini enter, ini saya kasih bata ya, bridge, oke, scalingnya ini 50 cukup. Nah, seperti ini, oke. Yang ini pun pakai bata juga bisa. Nah, seperti ini. Oke ya, itu untuk hedge-nya. Perhatikan layernya garis tipis atau garis hedge. Hedge, oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa kasih dimensi aja, kasih dimensi ya. Dimension linear. Oke. Di sini. Oke. Nah, untuk dimensinya ini dia akan kembali ke awalnya lagi nih yang standar. Supaya kita nggak setting-setting lagi, kita bisa kopikan aja dimensi yang ini nih. Dimensi yang ini ya. Dari file yang sebelumnya kita Ctrl C, masukkan ke sini Ctrl V, okay, supaya dia muncul, lalu di MA enter, klik yang dimensi awal, lalu klik ini. Nah, seperti itu, supaya dia kelihatan. Dimension lagi, sini klik sini, di atas, oke, MA enter. Oke, ini ya harus di bawahin. F8. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya nanti 100, oke. SC100 ya. Tadi saya pakai yang SC100. Nah, ini nanti bisa dikasih dimensi yang sampingnya. Contohnya adalah yang di sini nih. Oke, ini dimensi samping nih.
kelihatan nggak? Yang sebelah kanannya, yang paling kanan. Ini ada 28, 25, 20, 40 ya. Oke. Ini kita bisa kasih garis bantunya lagi, atau ini bisa di copy aja. Copy ya, lalu di rotate nih, atau enter. Atau enter. Atau enter. Oke. Di move ya. Taruh di sini. Ini lalu tinggal di offset aja sesuai dengan ukuran dari dimensi. Oke, kalau misalkan pengen lebih rapi lagi, nanti jarak dari sini ke kanannya pun harus diatur ya. Misalkan enter, ini 100 enter. Dari sini ke sini. Jadi ini ya terukur. Enter. Batasannya sampai segini 100 ya. Lalu ini copy 28 enter ya. Lalu di offset aja enter ya. Enter 252 ya. Sini offset lagi ke atas ini adalah 50 ya. Oke, offset lagi ke atas adalah 40. Lalu offset lagi ke atas ini sekitar tadi 247 ya. 247. Oke. 247 kurang pasti. Oke. Oh ya betul sampai sini ya, 247. Sampai atap yang sebelah kiri lalu 35. 35. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah dibuat dimensinya. Sini-sini, yep. Ini arahkan ke sini 75. Bentar. Dimensi bisa langsung menggunakan continue ya. Continue, klik ini, klik ini, klik ini. Oke, lalu dimensi yang total yang harus dikasih juga nih. 652. Nah, kalau lebih seperti ini. Oke, ini adalah untuk tampak depan ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan yang ke tampak samping. Nah, cara untuk membuat tampak samping itu sama caranya dengan yang tadi. Ini saya kopikan dulu ke sini ya. Copy. Oke. Nah, kalau misalkan pengen bikin tampak samping, ini dikopikan. Lalu ini di rotate. Rotate-nya mau ke kemana dulu nih? Bisa ke kiri dulu untuk tampak samping kiri ya. Sorry, sini ya. Ini tampak samping kiri nih. Jadi rotate ke atas. Oke, supaya dia seperti ini nih. Depannya yang ini nih. Depannya ada di sebelah kanan. Oke, jadi di rotate dulu tampaknya. Ya. Selanjutnya adalah XL enter lagi. XL enter, V enter ya. Klik yang ini, lalu kolom-kolomnya kalau misalnya dia kelihatan, kita kasih ya. Garis vertikal. Ini di sini. Oke, nah kayak gini. Selanjutnya adalah XL enter, H enter. Nah, seperti ini. Oke, usahakan nanti si garis yang horizontal ini ya, dia berada pada ini nih, sejajar gitu ya, supaya kita lebih enak untuk membuat tampaknya ketinggiannya udah kelihatan gitu ya. Nah, seperti ini. Copy. Atau ininya bisa di copy. Enter. 8. Nah, jadi dia kelihatan ya ketinggian bangunannya. Nah, bisa bangunan ini di stretch aja sampai sini. Oke. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita ikuti aja latihannya. Nah, yang ini nih. Ini tampak samping kanan, yang tampak samping kirinya yang ini. Oke, nah ini ya.
Nah, ini bisa diikutin. Oke. Ini offset-offsetnya bisa kita ikuti nanti. Ini tinggi dari pagarnya ya. Pagarnya, tembok pagar adalah 1 meter ya. Topiannya 2,5 meter ya. Kelihatan. Nah, untuk yang ini adalah sekitar 180 atau 2 meter ya. Tembok yang belakang ya. Tembok yang belakang 120 sampai 2 meteran ya. Nah, seperti ini. Ini nanti di offsetnya sekitar 50 cm atau 20 cm. Oke. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Jadi contoh misalnya kayak gini nih. Kita bisa menggunakan polyline ya. Polyline. Bisa menggunakan polyline. Ini saya bikin enter. Oke, di tengah-tengah sini nih midpoint-nya, yang H ya, atau yang E ya. Yang E saya bikin garis vertikal ke atas. Lalu ini polyline aja, polyline ya. Dari grid yang I ini, betul ini grid I. Dari sini tarik ke atas 100 ya, oke. Lalu ke grid yang F ya, yang F depan sini, lalu ditarik ke atas ya. Tarik ke atas ini sampai ketinggiannya adalah atap ring balok ini 4 meter ya, sekitar 4 meteran atau 380, oke. Lalu ambil ke ini paling atas ini ya, di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan polyline. Jadi kalau misalnya ininya masih belum pas ya, bisa digeser-geser lagi nih. Ini bisa ditarik ya. Lalu ini nanti disesuaikan lagi. Oke. Ini di C, ini di B ya. Enter, enter. Nah, ini di grid yang B. Maksudnya, kalau yang ini grid yang kurang lebih di sini nih harusnya. Enter 50 ya. Oke. Excel enter, enter dulu deh sebagai patokannya. Ini sampai sini aja. Nah, segini. Ini PL enter ya, polyline dari sini tarik ke sini, oke. Lalu polyline lagi dari sini kita kasih 200 enter ya, sini ke sini, oke. Ini saya hapus dulu supaya nggak bingung, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Polyline. Jadi menggunakan polyline dengan dibantu garis yang vertikal ya, vertikal yang dari sini. Oke. Selanjutnya ini nanti bisa di offset ya, kayak tadi. Misalnya offsetnya 20. Oke. Nah, yang bawahnya pun sama offsetnya 20. Ini kalau agak susah kita bisa bikin garis lagi yang horizontalnya. Itu 20 cm. Nah, ini tinggal di fillet center ya. Oke, ini fillet juga. Nah, ini fillet. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti untuk dimensinya ini diedit lagi aja, menyesuaikan dengan dimensi yang ini ya, 30, 250, 20, 100, 198. Oke, disesuaikan lagi. Oke. Enter. Ini bisa di offset lagi ya untuk aksen ini, aksen yang vertikalnya ya.
Ya, teman-teman bisa offset enter 25 enter. Enter 25 enter, klik kanan. Yep, nah, seperti ini ya. Oke. Dari frames. Nah, kayak gitu ya. Dari sini ke sini di offset lagi, enter 50 ya, 50 sampai 75, 75 saya pakai 75. Oke, lalu ininya adalah 100. Nah, ini di trim str, enter, klik batasannya lalu enter. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa di offset lagi nih, di offsetnya 10. Oke. Oke, nah seperti ini enter ya, enter. Yep. Oke, trims, ini trims, ya, ini trims. Ini hapus juga. Oke, ini sisanya dihapus, di delete aja nih. Yep, lalu delete. Oke, ini zip, ini oke, ini di delete aja sampai dia nyambung dari sini ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya nanti garis yang grid ini dikopikan lagi ke atas ya, sesuai dengan contohnya itu tuh. Ini saya kopikan ke atas. Oke. Yang kelihatan adalah A, C, D, G, H, I ya. Ini nggak usah. Ini nggak usah nih. Atau kita bikin ini aja. Nah, yang kelihatan yang ini nih. Kayak gini. A, B, E, G, H, I gitu ya. Nanti yang H ini kelihatan ininya nih. Nah, di sini harusnya ada tiang ya. Kalau mau bikin tiang di sini ada tiangnya. Ini ada tiang, lalu untuk menyangga kanopinya gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak? Saya ngejelasinnya terlalu cepat atau gimana? Untuk membuat tampak? Enggak, Kak. Cukup. Gimana? Halo, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, ini saya lanjutkan ya. Oh ya, biasanya kalau untuk tampak dia ada garis yang tebal di sini ya. Ini kira-kira aja nih, ini sampai sini misalkan ya. Ini kira-kira aja. Nah, segini nih. Jadi memang lebih atasnya. Oke, nah kayak gini. Kira-kira seperti ini ya. Lalu kita bikin garis tebal. Itu bisa menggunakan L enter, lalu P enter ya, P edit ya. P edit, oke. Enter. Klik sini, enter. Ini pilih yang white-nya, 10. Oke. Nah, kalau 10 terlalu besar, nanti bisa kasih 5. 5 cukup seperti ini ya. Enter. Ininya white, 5 enter. Nah, segini cukup. Kalau sudah ada ini, tinggal di copy cell enter. Yep. Nah, ini diperpanjang aja. Yep. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya nanti ini dilengkapi dimensinya ya. Lengkapi dimensinya dan elevasinya seperti ini plus minusnya di mana gitu ya, plusnya berapa gitu ya, elevasinya menyesuaikan dengan yang ininya. Oke, misalkan saya ini aja deh, saya nggak bingung, ini di copy ke atas ke sini, sip. Ini copy lagi ini, oke, ini di copy ke sini, sip. Oke.
dimension di sini 72 ya. Meter atau yang ininya dihapus saja. Jadi ininya 1 meter ya. Meter 1 meter. Dimension lagi dari sini sampai sini 280. Ini ke sini ya 72. Oke. Lalu dikasih tadi ya elevasi ya. Untuk elevasi kita bisa bikin segitiga dulu ya. LL polygon 3 enter. Di sini tarik ke bawah. Ini sekitar 20 misalnya. Oke, ini saya mirror ke bawah ya. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, ini nanti tinggal dikasih teksnya aja. Kita enter gitu ya. Nah, ini plus minus ada di simbol ya. Jadi simbol plus minus kan 0 gitu ya. Ukuran hurufnya 20 terlalu besar, bisa dikasih 10. Oke. Simbol plus minus. Oke. Ya. Oke, untuk simbol plus minus ini nanti dilihat juga ya, dia plus minusnya ada di mana, apakah di garis yang ini atau lebih naik lagi ya. Nanti disesuaikan dengan latihan ini. Nah, ini plus minusnya di 30 cm ya. Oke, ya tadi sudah betul. Enter 30 enter. Atau yang ini ya enter. Turunkan ke bawah 70. Nah, plus minusnya ada di sini. Ya. Dulu copy. Oke. Plus minus di sini. Lalu naik ke sini berapa gitu ya. Ini berarti 70. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, oke ya. Untuk penempatan dari elevasi ini kita bisa simpan di dalam ya atau di luarnya. Kalau di luar ya tadi ya di sini ini di luarnya nih plus minusnya, atau kalau mau di dalam bisa juga contohnya seperti ini. Jadi tinggal dikasih atasnya teks aja ya, ini plus harusnya plus 70. Di atasnya ini adalah misalkan pagar ya, pagar depan gitu ya. Nah seperti ini pagar depan, lalu apalagi gitu ya ke atasnya dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di latihan ini. Oke. Sampai segitu ada yang mau ditanyain dulu? Ini less than